Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat datang di channel Pencari Ilmu. Oke, pada saat ini saya akan mempresentasikan atau saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat risalah inovasi. Dan risalah inovasi ini biasanya digunakan untuk kompetisi baik itu tingkat perusahaan, nasional dan internasional. Tingkat nasional seperti TKMPN, Temu Mutu, Temu Karya Mutu, Productivity Nasional yang biasanya diadakan sekali setahun di bulan November. Dan sekaligus pada saat ini saya akan melihatkan contoh dokumen inovasi yang sukses di tingkat nasional dan tingkat internasional di tahun 2020 dan internasional di tahun 2021, yaitu APQOIC 2021 yang mendapatkan predikat 3 star. Oke, biasanya dokumen inovasi ini ada SS sistem saran, PKM dan GKM gugus kendali mutu dan proyek kendali mutu. Bedanya SS itu dengan langkah 7, itu 7 step yang akan nanti dijelaskan. Baik itu PKM dan SS itu memiliki 7 langkah. Dan GKM itu 8 step, itu ada langkah 8 atau 8 langkah. Yang biasanya kita menggunakan metode PDCA, yaitu Plan, Do, Check, dan Action. Oke, ini adalah contoh dari dokumen di TKMPN 2020 dan tim Fast Track ini sukses di APQOIC 2021 di Australia, mendapatkan predikat 3 bintang. Oke, ini adalah halaman cover. Di sini adalah tim dan ada judul dari inovasi. Tempat inovasi itu adalah perusahaan inovasi dari tim. Dan langkah selanjutnya halaman selanjutnya adalah profil dari tim tersebut, ada ketua, sekretaris, dan anggota. Serta ada fasilitator dari tim juga. Dan ini adalah flow proses dari inovasi tersebut berupa flowchart dan desain dari inovasi tersebut. Dan selanjutnya adalah schedule atau jadwal pelaksanaan. Ini menggunakan 8 langkah, yaitu langkah pertama, langkah kedua, 3, 4 itu adalah plan, do langkah di kelima, cek langkah ke-6, dan action di langkah 7 dan 8. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahapan yang pertama, di langkah pertama, yaitu adalah pendahuluan. Di langkah pendahuluan itu kita harus melaksanakan dulu identifikasi dari masalah inovasi kita, yaitu identifikasi masalah. Di sini ada identifikasi masalah. Kita identifikasikan dulu masalah dari inovasi kita, kumpulkan data-data permasalahannya, dan dimasukkan di dalam dokumen inovasi. Dan selanjutnya kita menentukan prioritas masalah. Menentukan prioritas masalah ini dapat beberapa cara. Yang pertama adalah menggunakan kuesioner yang tempat inovasi tersebut. Di sini si tim Fast Track menggunakan kuesioner kepada seluruh operator yang ada di inovasi tersebut. Setelah didapatkan, maka dibuatlah Pareto diagramnya. Diprioritaskan masalahnya, maka dapat ditentukan prioritas masalah. Dan setelah prioritas masalah didapatkan, maka selanjutnya adalah menentukan tema. Tema ini didapatkan dari prioritas masalah tadi. Dan selanjutnya masih di tahapan langkah pertama.
Selanjutnya kita menganalisa dampak dan harapan, yaitu dampak dari masalah dan harapan dari masalah tersebut. Di sini ada 4 dampaknya dan harapan dari masalah tersebut. Dan selanjutnya di masih langkah 1, kita harus memahami pihak-pihak yang berkepentingan dari masalah dari inovasi kita. Dan ini harus di-state, yaitu di sini siapa saja pihak yang berkepentingan dari inovasi ini. Dan setelah ditentukan pihak yang berkepentingan, langkah selanjutnya adalah menentukan sasaran dari tema. Di sini biasanya orang menggunakan QCDSM dengan menggunakan yaitu quality, aspek dari quality, cost, delivery, safety, dan moral. Jadi di sini adalah quality yang sekarang dan targetnya apa, harus di-state di sasaran dari tema. Selanjutnya harus ada pengesahan dari aktivitas, yaitu dari fasilitator dan kepala atau atasan yang tempat inovasi tersebut. Maka selesailah tahapan yang pertama. Dan tahapan yang kedua adalah analisa dari penyebab. Yang pertama sekali kita lakukan identifikasi dari penyebab. Identifikasi dari penyebab, kita harus identifikasi apa-apa saja yang mungkin muncul dari penyebab. Di sini ada manusia, prosedur, lingkungan, sistem, dan alat. Ya, tergantung penyebab-penyebab yang dari inovasi rekan-rekan sendiri. Untuk selanjutnya kita harus menentukan akar penyebab. Ada beberapa cara dengan menentukan akar penyebab. Di sini dipilih yaitu menggunakan diagram Ishikawa atau fishbone diagram. Yaitu dari ini adalah permasalahannya dan ditentukanlah akar penyebabnya, yaitu ada manusia, lingkungan, sistem, alat, dan prosedur. Dari akar penyebab ini maka dicari lagi turunan-turunan penyebabnya. Dan selanjutnya, setelah ditentukan akar penyebab, maka dibuatlah akar penyebab dominan. Di sini dapat menggunakan NGT tools, yaitu seluruh anggota tim harus terlibat. Itulah salah satu penilaian dari inovasi ini. Setelah didapatkan penyebab dominan, maka langkah kita selesailah langkah kedua. Dan langkah ketiganya adalah menentukan solusi. Dari penyebab dominan tersebut, maka kita harus menentukan beberapa solusi sebelum ini diterapkan. Di sini sistemnya ada 1, 2, 4 solusi. Dan dibuat juga dari solusi ini adalah faktor-faktor menentukan solusinya. Baik, bisa jadi kita menggunakan QCDSM juga untuk menentukan solusi dari penyebab ini, dari menentukan solusi ini, solusi terbaiknya. Dan setelah didapatkan solusi terbaik, maka kita harus menganalisa risiko yang mungkin muncul dari solusi yang kita pilih. Dan di analisa risiko itu, intinya kita harus risiko dari solusinya, dan penyebabnya harus kita ketahui. Dan di sini frekuensi dari solusi kita itu, risiko dari solusi yang kita ajukan itu, dan dampaknya. Dari frekuensi dan dampak, kita harus mengacu ke tabel risiko. Maka didapatkan di sini jika frekuensinya sangat sering, tapi dampaknya sangat ringan, maka tingkat risikonya adalah sedang. Jika frekuensinya sering, dampaknya juga sangat ringan, sedang juga, dan gitu seterusnya. Jika frekuensinya jarang dan dampaknya itu sering, maka tingkatnya tinggi. Di sini timnya membuat
penilaian, yaitu 1 sangat ringan, 2 ringan, sedang, 4 berat, sangat berat, dan frekuensinya 1-5 juga. Dan setelah itu, setelah didapatkan analisa risiko yang mungkin muncul, maka dibuatlah yaitu langkah 4, yaitu merencanakan dari perbaikan. Di sini untuk yang merencanakan perbaikan ini, yang pertama digunakanlah metode 5W dan 2H, yaitu why, how, what, when, where, how, who, dan how much. Dan untuk melengkapi dari rencana perbaikan, sebagai kita harus mendeskripsikan kompetensi dari personel-personel yang di dalam timnya, supaya dewan juri yakin bahwasanya inovasi ini dikerjakan oleh orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Dan setelah itu barulah kita rencanakan tindakan pencegahan dari risiko, yaitu dari risiko yang mungkin muncul tadi, maka dibuatlah mitigasi risiko. Dan selanjutnya adalah yang keempat, harus disahkan rencana perbaikan kita oleh atasan dan fasilitator dari tim ini, dari inovasi ini. Dan maka selesailah itu langkah plan. Langkah plan itu dari 1-4. Maka langkah selanjutnya kita adalah langkah do, yaitu step selanjutnya adalah do, dan langkah kelima yaitu pelaksanaan perbaikan. Yang pertama itu kita harus menerapkan perbaikan. Yang harus digarisbawahi, di inovasi ini salah satu penilaian dari tim juri, seluruh anggota tim harus terlibat. Di mana langkah rencana perbaikan ini atau langkah pelaksanaan perbaikan dilakukan dulu adalah persiapan, menerapkan perbaikan, yaitu langkah persiapan sesuai dengan kebutuhan dari tim. Di sini ada Refki, Satiral, itu adalah anggota tim harus dilibatkan. Dan selanjutnya adalah tahapan pelaksanaan. Yang pasti harus juga ada PIC-nya dari anggota tim tersebut. Di sini ada Adi, Refki, dan Satiral. Sehingga tim juri menilai bahwasanya tim ini tidak dikerjakan oleh satu orang, yang tetapi seluruh anggota tim terlibat. Dan selanjutnya adalah pengukuran dari hasil peningkatan, yaitu tahapannya dan hasilnya, dan berapa biaya yang dikeluarkan dari pembuatan inovasi tersebut. Dan langkah selanjutnya, langkah ke-6 itu adalah cek, itu adalah evaluasi, itu step cek. Tadi kan kita menggunakan PDCA. P plan itu langkah 1-4. Do langkah ke-5. Langkah ke-6 adalah cek, yaitu menentukan evaluasi. Di sini timnya pertama itu menganalisa hasil peningkatan. Yang bisa menggunakan di sini adalah menggunakan flowchart. Dari hasil ini, dari hasil sebelum, ini adalah alur proses sebelum inovasi, si tim fast track ini berhasil membuat langkah dari alur proses inovasinya menjadi sedikit, dari panjang menjadi pendek. Salah satu evaluasinya adalah dia berhasil memperpendek langkah inovasinya, Dan selanjutnya adalah menentukan value added dari inovasi tersebut. Seperti menentukan sasaran tema, kita juga di value added menggunakan QCDSM, Quality, Cost, Delivery, Safety, dan Moral. Inilah salah satu metode atau penilaian bahwasanya inovasi kita ini memiliki nilai lebih dari sebelum inovasi. Ini adalah sebelum inovasi, dan ini adalah setelah inovasi. Dan di value added juga kita harus verifikasi benefit. Benefit apa saja yang dihasilkan dari inovasi ini. Di sini benefit ada financial benefit dan non-financial benefit. Di dokumen ini si tim fast track hanya mendapatkan financial benefit, yaitu berikut.
Dan selanjutnya kita harus melakukan pengecekan atau meninjau pengaruh terhadap pihak yang berkepentingan sebelumnya. Ini adalah operator, pabrik, dan wilayah. Dan yang tidak kalah penting, di dokumen ini kita harus testimoni dan dari pihak yang berkepentingan ini kita harus meminta testimoni dari pihak-pihak berkepentingan tersebut juga. Salah satu menyatakan bahwasanya pihak berkepentingan dari inovasi ini terlibat dalam inovasi ini. Dan langkah yang terakhir di PKM dan SS yaitu adalah langkah 7 atau langkah action. Yang pertama di langkah 7 ini adalah menetapkan standarisasi, yaitu ada 3 standar yang harus ditetapkan, yaitu standar input, standar proses, dan standar output. Dan harus dilakukan pengesahan standar yang kita buat itu, bahwasanya standar kita legal dan dapat digunakan di tempat inovasi kita. Dan selanjutnya harus ada sosialisasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Menyatakan inovasi kita ini diketahui oleh seluruh pihak-pihak yang berkepentingan dari inovasi tersebut. Dan trik selanjutnya adalah buatlah makalah atau risalah inovasi kita ini padat, singkat, dan jelas, sehingga dewan juri tidak membaca terlalu panjang dan membosankan pada makalah atau risalah inovasi kita ini. Oke, sekian dulu penjelasan bagaimana cara membuat risalah inovasi supaya inovasi yang kita buat di dalam kompetisi, baik itu tingkat perusahaan, tingkat nasional, dan internasional, kita sukses. Ini adalah salah satu contoh makalah risalah inovasi yang sukses di TKMPN, yaitu mendapatkan tingkat predikat platinum, dan di tingkat internasional APQO IC di Australia di tahun 2021 meningkatkan predikat tertinggi, yaitu merupakan predikat 3 bintang. Mudah-mudahan bermanfaat bagi penonton channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.